judul yang kita angkat kali ini adalah tentang reinkarnasi. Itu adalah istilah yang familiar bagi orang Hindu dan Buddha, tetapi kurang populer bagi orang Islam. Kami akan terangkan itu, ya ilmiahnya kebayang, ketemu dan masuk akal di logika nalar kita semua. Nah, pada setiap kelahiran kita masuk ke alam berbeda atau masuk ke alam yang baru, dimensi baru, suatu keadaan yang baru, tapi selalu lewat portal zero. Kelahiran itu adalah portal zero, dan ujung dari kelahiran adalah portal kematian, yaitu zero tadi adalah 0,0,0,0,0,0, tapi kematian adalah ending dari setiap fase kehidupan. Nah, yang manusia sebetulnya adalah roh. Yang roh itu membawa sifat qadim yang abadi, tidak berjenis kelamin, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, juga tidak mungkin mati. Nah, tetapi pada kenyataannya roh yang masuk ke dunia terkena undang-undang dunia, yaitu menjadi terbatas akalmu, subjektifmu, dan juga panca inderamu. Artinya apa? Ada kehidupan yang terbatas dan ada pula kehidupan yang tak terbatas. Nah, ini masalahnya. Rohmu tak terbatas, maka roh tidak ada matinya. Sedangkan akalmu itu pembawaan kehidupan dunia yang pasti ada batas nyawanya, dan setiap batas kehidupan itu nyawamu pasti akan terhenti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang benar suatu saatnya pasti akan mati. Nah, berarti kehidupan demi kehidupan di kehidupan sekarang ini adalah satu bagian dari kehidupan yang berkali-kali. Ya, kehidupan duniamu hanya sebentar lalu, dan kehidupan rohmu itu abadi. Nah, berarti apa? Roh yang belum bisa pulang itu pasti akan mengalami kehidupan terus. Nah, artinya apa? Jika roh yang awalnya dititipkan, yang itu adalah bagian dari Maha Roh atau Roh Allah, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Jika rohmu belum bisa pulang di dalam kehidupan yang sekarang ini, fase yang sekarang atau episode yang sekarang, maka roh itu akan terus mengalami kehidupan karena belum bisa pulang, dan juga alam akalmu pun akan terus berlanjut kehidupan demi kehidupan. Nah, berarti apa? Manusia yang jasmaninya, dunianya akan mengalami kehidupan demi kehidupan yang berulang-ulang terus. Kabarnya begini, ini dunia. Secara teori, akhirat adalah dimensi di atas dunia. Nah, sedangkan untuk bisa pulang kepada yang Maha Roh, tentu kita mesti pulang rohnya itu kepada yang Maha Roh, atau alammu mesti pulang kepada yang Maha Akhirat atau Malik Yaumiddin. Jika belum bisa pulang masuk ke alam keabadian, maka apabila kau belum selesai kehidupanmu, sinkron sinergi antara alam yang mulai sekarang dengan alam akhiratmu atau alam rohanimu, maka manusia akan ketemu kehidupan demi kehidupan yang berulang-ulang. Selama kau belum bisa pulang, maka tetap ada pembaharuan lagi. Maka di sini ada akhir dari waktu, taruhlah di jam 24.00, ternyata sama halnya dengan awal dari waktu, yaitu jam 00,00. Maka setiap kematian sebetulnya kau akan ketemu kelahiran di alam berbeda. Nah, alam itu adalah alam kubur. Hanya saja bentuknya alam kubur, apabila kau belum punya alat untuk naik ke alam akhirat atau alam kubur dan alam akhirat yang pertama, kau belum punya alatnya, maka bentuknya alam kubur adalah kehidupan dunia kembali. Yaitu kau ketemu kematian sama halnya kau ketemu dengan kelahiran. Dan kau akan direstart ulang. Yaitu kau akan ketemu kematian sama halnya kau ketemu koordinat zero, yaitu portal kelahiran. 24.00 sama dengan jam 00,00. Kenapa? Karmamu belum selesai. Maka kau harus meneruskan karmamu, yaitu yang di dalam istilah Islam adalah setiap bayi yang lahir itu akan ada catatan amal di lauh mahfuz. Nah, itu catatan amal siapa? Ya catatan amalnya itu dia, si bayi itu dahulu.
Kalau misalkan skormu di kehidupan yang lalu misalkan skornya plus 79, maka nantinya pun kau akan ketemu portal kelahiran 00,00, lantas kemudian 00 itu pun akan berubah menjadi catatan amalmu sendiri, yaitu di plus 79 ordinat. Nah, semisal kau di kehidupan yang lalu di minus 30, maka dari kelahiranmu 0,00 pun akan membentuk karma atau membentuk catatan amalmu yang dahulu, yaitu minus 30. Minus 30. Nah, itulah dia. Nah, bentuk-bentuk perwujudan di dunia itu adalah semua adalah roh. Jadi roh itu nggak berwujud, nggak berjenis kelamin dan tidak pula mati. Tapi ketika di dunia maka terkena undang-undang dunia, yaitu terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Nah, patokan alam kenyataan itu adalah ketika alat membaca gelombangmu dan alat membaca virtualmu sinergi dengan alamnya, maka dimanapun berada kau akan ketemu kenyataan. Saat mimpi, di alam mimpi nyata akalmu jalan pancaindera fungsi saat mimpi. Begitu kau bangun dari tidur, akalmu jalan pancaindera fungsi, kenyataan lagi. Demikian juga saat kau mati, ketika kau punya alat untuk naik ke masuk dalam kubur, maka kubur itu menjadi kenyataan, yaitu kau masuk ke dimensi kenyataan lebih tinggi. Tapi karena kau punya alatnya, maka klop X per X sama halnya dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Gelombang 3G per 3G sama dengan 4G per 4G sama dengan 5G per 5G sama dengan 6 per 6G, itu sama, nilainya sama dengan 1 atau 100% kenyataan. Nah, berarti apa? Kamu yang ada di zaman ini sebetulnya adalah roh yang belum bisa pulang, hanya saja meneruskan karmamu dahulu. Maka kubur bagi kehidupan yang lalu ternyata adalah kenyataan alam sekarang, yaitu rasa seperti dunia. Nah, dunia, kubur, barzah dan sebagainya itu adalah alam yang include pada satu ruang vakum, tetapi gelombang dan frekuensinya berbeda-beda. Dunia ada di batas ambang bawah akal dan ada di batas ambang atas akal. Di atasnya akal, sudah bukan dunia lagi. Di bawahnya akal pun bukan dunia lagi. Ada alam bawah sadar dan ada alam di atas sadar. Di atas sadar adalah metafisika ultra, di bawah sadar adalah metafisika infra. Nah, dia adalah maharuh, maka dia adalah analog sinonim dengan gelombang maha sadar. Maka dari alam sadar mesti naik ke alam ultra sadar. Ultra sadar itu sampai kepada alam maha sadar. Maka menuju Allah tentunya mesti kau bisa naik gelombang. Yang kata Nabi istilah dulu adalah disebut dengan mi'raj. Yang kata Mr. TM itu adalah naiknya gelombang kesadaran manusia. Nah, seperti itu. Nah, dari ordinat awal yang dahulu, tetapi karena umur waktu duniamu telah selesai, maka manusia itu tetap kematian. Dan di balik kematian, jam 24.00 itu akan sama halnya kapan ketemu waktu 00,00. Portal zero itu ada kelahiran. Nah, semua makhluk apapun itu roh, kalau masuk ke dunia tetap portal zero. Anaknya bajingan, anaknya ulama, anaknya pendeta, tetap zero. Baru kemudian berjalannya waktu, dia akan membentuk virtual sesuai dengan karmanya masing-masing. Ada setiap kelahiran ya, anaknya bajingan sama ulama sama. Bahkan anaknya manusia sama anaknya monyet itu pun sama. Karena monyet pun lahir dalam ordinat zero, portal zero, manusia pun lahir dalam keadaan portal zero. Kemudian dia berubah menjadi karma, menjadi binatang, karma menjadi manusia. Manusia pun berlapis-lapis. Ada yang dengan takdir buruk, takdir baik, dilahirkan jadi anaknya orang kaya, anaknya orang miskin. Ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang punya sifat pemarah, ada yang sifatnya sabar. Dan itu pun akan mengalami garis takdir berbeda-beda. Itu akan ada perhitungan kodok dan kodar. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada pula takdir yang bisa dirubah. Itu beda gelombang saja. Nah, seperti itu. Jadi virtual masing-masing orang itu melihat alamnya virtual beda-beda. Itulah yang mewujud menjadi garis takdir kehidupannya masing-masing. Anaknya seorang kaya, dia pasti kehidupan kaya. Anaknya orang kaya, pasti kaya dia. Makanan enak dan sebagainya. Kalau anaknya orang miskin, pasti miskin juga. Awalnya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa berubah. Nah, itu kalau dalam bahasa Hindu dan Buddha namanya reinkarnasi. Karena kamu belum selesai, maka mesti mengulang kehidupan untuk menyempurnakan takdirmu. Jadi kamu mesti sampai pada alam yang mahardika, sampurna.
itulah masuk ke alam kelanggengan atau abadi. Ketika di dalam Islam menyebutkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Tapi kalau kau belum ketemu itu, maka kamu akan ketemu kubur itu atau kematian itu. Setelah kematian kau ketemu kubur, rasanya adalah berupa kehidupan. Nah ya, dari alam dunia ketika kau mati, kata Nabi, kau akan masuk ke alam yang lebih nyata. Dan dunia yang kau alami selama ini, yang kau kira kenyataan, akan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana.